bisa dilakukan seorang presiden nantinya soal isu mental health dan depresi? Akar masalah adalah gizinya. Gizinya bagus, tahan mental, insya Allah depresi akan berkurang. Kalau bisa depresi hilang. Yang kedua, pengangguran masih kembali, Pak. Ini semua strategi kita laksanakan. Program makan siang dan susu untuk anak-anak dan ibu hamil. Kemampuan untuk mengurangi kemiskinan itu justru malah rendah. Apa yang akan Bapak lakukan? Antara lain, langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Dia nanti jadi buruh di pelabuhan juga tidak sanggup karena lemah. Jangan-jangan dia jadi petani pun tidak sanggup karena lemah. Jadi ini sangat strategis. Yang program akan saya laksanakan adalah makan siang untuk semua anak Indonesia. Kalau Bapak tidak mau terima, nggak apa-apa. Loh, kita mau bantu kok. Ya, Bapak bisa mengerti nggak? Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bigan TV channel ya. Kita akan lagi membahas mengenai Pak Prabowo ya, bukan Prabowo tapi Pak Prabowo ya. Dimana program utama beliau adalah makan siang gratis dan susu gratis, dan rupanya ini seperti kalimat sakral beliau ya, ketika beliau ditanya berbagai masalah, jawabannya adalah makan gratis, makan siang gratis ya. Ini program yang memang sudah primer mungkin ya, yang ada di pikiran Pak Prabowo adalah makan siang gratis ya, pengangguran apapun makan siang gratis ya. Oleh karena itu para netizen kemudian menanggapi program ampuhnya Pak Prabowo. Mari kita saksikan ya pendapat-pendapat para netizen mengenai makan siang gratis. Oke gas, ngeremnya kapan? Maaf Pak. Kenapa sih kamu buru-buru? Enggak Pak, ini saya tadi habis ketemu masyarakat nanyain soal apa nih planning Bapak untuk RT dan masyarakat sekitar Pak, dalam waktu dekat Pak. Makan siang gratis? Kalau misalkan untuk pendidikan masyarakat sekitar gimana Pak? Kasih susu gratis? Masyarakat kita kan banyak yang nganggur nih Pak. Kira-kira apa solusinya nih Pak? Makan siang gratis dong. Orang kerja, orang sekolah, cari duit, ujung-ujungnya buat apa? Makan. Nah itu tahu kamu. Gitu aja nggak tahu. Makan gratis adalah solusi bagi kita semua. Oke, bocah kosong dan nih. Apa? Nah, enggak Pak, makanan saya kayaknya gosong deh. Saya masak dulu untuk makan gratis. Pak, benar. Oke gas, ngeremnya kapan? Oke gas, ngeremnya kapan? Enakan juga makan di rumah ya. Mau lo makan ngantri? Gratis ntar. 2024 makan gratis. Ntar lo ngantri jam 12 siang ya, asal baru bisa makan. Program geblek. Program masih makan gratis. Program itu kerjaan ya, bikin lapangan kerja, bukan makan gratis. Makan itu di rumah nih makan enggak enak, bangun tidur kita makan, bini udah masakin. Nah, kalau bangun tidur kita suruh ngantri di lapangan, desek-desekan. Yang ada pingsan. Ya benar juga ya guys ya, masa kita mau makan, bangun tidur perut lapar, kita harus keluar ngantri ya, berdesak-desakan sama banyak orang. Bagaimana tuh guys ya, giliran kita dapet ya, mungkin perut udah senep, asam lambung sudah naik ya kan, ujung-ujungnya sakit ya kan. Mending kalau ngantrinya cepat, kalau ngantrinya sejam 2 jam guys, waduh mendingan makan di warteg guys.
Lanjut. Kek, alasan lu apa sih tetap pilih Capres 02? Ya alasannya banyak kemajuan. Kemajuan? Ya, salah satunya apa, Kek? Nih yang pertama nih. Yang pertama pajak dinaikkan. Nah itu kan kemajuan. Terus apa lagi, Kek? Nih yang kedua kita punya program makan siang gratis. Kan enak kita. Makan tidur. Ya nggak perlu kerja. Apa sih cuma sih? Terus apa lagi, Kek? Ya, yang ketiga nih. Banyak lapangan kerja. Bu anak pekerjaan kuli nyangkul. Terus nanam singkong. Biarpun panennya gagal total malah. Habisin duit rakyat. Sorry ya. Yang ketiga joget. Sorry ya. Dan yang terakhir penutupan. Pak, jangan joget mulu Pak. Ini gimana pengentasan kemiskinan? Apa? Pengentasan kemiskinan. Ya, banyak nanya nih orang nih, banyak nanya. Bapak siapa namanya? Pak Gowo. Oh, untuk masalah pengentasan kemiskinan kan sudah saya bilang berkali-kali, makan siang gratis. Masih aja ditanyain ya. Sorry ya. Itu kan makan siang. Terus kalau makan malamnya gimana Pak? Kan Bapak makan siang dapat gratis dari kami. Uangnya bisa dipakai untuk beli promah makan malam. Ya. Udah, cukup. Ya bener juga sih ya. Makan siangnya gratis, terus makan malamnya gimana? Ya solusinya ya beli promah kali ya buat ngobatin lambung ya kalau malamnya kelaparan. Oke. Pinter juga nih Mas satu nih. Kita mulai acara ini dengan pembacaan sorry ya. Tolong jawab jujur teman-teman. Menaikkan gaji pejabat itu harapan rakyat apa harapan pejabat? Silakan jawab. Memiskinkan koruptor. Menaikkan gaji pejabat. Uangnya bisa dipakai untuk beli promah makan malam. Ya. Udah, cukup. Baik, kita mulai acara ini dengan pembacaan sorry ya. Tolong jawab jujur teman-teman. Menaikkan gaji pejabat itu harapan rakyat apa harapan pejabat? Silakan jawab. Memiskinkan koruptor itu harapan pejabat apa harapan rakyat? Silakan jawab. Benar sekali ya, memiskinkan koruptor itu harapan siapa? Memiskinkan koruptor tentu harapan rakyat. Terus menaikkan gaji pejabat itu harapan siapa? Tentu bukan harapan rakyat kayaknya ya. Iya, pinter juga nih, banyak yang pinter nih, saya suka sih. Ini kita punya pilihan untuk memilih pemimpin yang siap memperjuangkan harapan rakyat atau harapan pejabat. Teman-teman bebas memutuskan, tapi setiap keputusan akan ada konsekuensinya. Barakallahu fikum. Betul Pak Prabowo gemoy. Emang orangnya gemoy, tapi itu nggak 100% Pak Prabowo. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Perangainya tidak tepat untuk jadi presiden. Lu lihat aja tuh, media, awas ya media, hati-hati, saya pantau kamu. Para media, hati-hati. Kami mencatat kelakuan-kelakuanmu satu-satu. Wah, ngeri banget ya kalau punya pemimpin seperti ini ya. Itu seperti apa ya, ancaman gitu ya, bahwa media itu sudah dimonitor sama dia ya. Bagaimana kalau nanti dia berkuasa? Waduh, ngeri juga ya. Apakah kebebasan berekspresi, kebebasan media itu bisa-bisa diberangus mungkin ya? Waduh, ngeri nih bro, ngeri bro. Sus. Atau yang lain terserah. Kalau nggak setuju sama ide saya baik untuk Indonesia, tapi kalau nggak setuju ya terserah gitu. Ya, bisa Bapak bisa mengerti nggak? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa.
kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya, bagaimana? Kenapa enggak cocok? Karena Indonesia adalah negara demokratis, di mana kebebasan berpendapat, dialog itu adalah nilai-nilai yang diangkat. Hanya Pak Prabowo tidak tepat untuk jadi pemimpin negeri ini. Kayak apa coba Indonesia? Kalau perangai presidennya seperti itu, menurut gue nggak cocok. Dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo, sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kerbo? Rakyat itu udah pintar, rakyat itu udah tahu selama ini kami memuja-muja mendukung Jokowi, ternyata nipu kita gitu. Waduh. Dengar dulu Jokowi minta kita kalahkan Prabowo, sudah kita kalahkan 2 kali. Sekarang kita disuruh milih Prabowo. Emangnya kerbo? Gampang kali digoblok-goblokin dia, ya enggak lah. Oke. Wah, keras sekali ya perkataan Bapak ini ya, sampai ngomong nipu kita ya. Waduh, dan apakah kita gampang digoblok-goblokin gitu. Waduh, ngeri ya. Ternyata mereka pada sudah kebuka matanya ya. Kalau kita hanya kaget-kaget aja mendengarkan perkataan Bapak ini yang adalah pendukung Jokowi, tapi dulu ya, sekarang dia tidak mau mendukung Jokowi dan tidak mau memilih Prabowo. Lanjut bro. Itu pintar, hati-hati itu Yan, pakai effort rate lah, tahap rate lah. Oke. Itu fakta. Yang saya ngomong, dengar dulu, yang saya bicarakan ini fakta, kenyataan. Ya kan, dia mengatakan selama ini, lihat itu perdebatan presiden 2014-2019 sama dengan Anies Baswedan sama Ganjar nanya Prabowo. Itu juga Jokowi nanya, ada masa lalu HAM, kemudian ada ini masalah tanah. Ya, itu juga. Terus sekarang datang dia dengan innocent, seakan-akan menasihati, janganlah begitu. Jadi menurut Opung Pak Jokowi kemarin memang tampil terbuka, pasang badan untuk membela Pak Prabowo. Menolong Ganjar menang. Gimana caranya menolong Ganjar menang? Dengan bikin kebodohan-kebodohan. Oke. Bikin langkah-langkah yang dibenci rakyat. Itu dialektikanya. Kita berterima kasih dengan Jokowi. Oke, jadi dengan Pak karena Jokowi dia melakukan mendukung itu, Prabowo setengah hati. Kan presiden kan harus netral. Oh, presiden sebentar tak presiden. Sebentar presiden, sebentar nggak presiden. Dia yang memposisikan dirinya. Dia yang memposisikan dirinya keluar dari PDI Perjuangan. Baik. Dia yang memposisikan dirinya tidak mendukung Ganjar. Tapi sekarang statusnya Pak Jokowi itu masih kader PDI Perjuangan nggak sih? Siapa? Statusnya Pak Jokowi? Tanya dia aja. Oke, KTP-nya masih dong. Tapi di PDI Perjuangan masih dianggap kader terbaik nggak? Kan selama ini selalu dibilang Pak Jokowi ini adalah kader terbaiknya PDI Perjuangan. PDI Perjuangan dia tidak menjadi orang penting yang dibahas lagi. Oke, jadi Pak Jokowi udah nggak menjadi sosok yang penting. Just only the number. Oke, just only the numbers. Semoga Pak Jokowi telinganya nggak panas malam ini ya. Ngomongin terus dari tadi. Oh, Jokowi tahu aku. Oke, tahu apa? Dia ngerti, dia dekat dengan aku. Yes. Kalau Jokowi makan malam sama Prabowo, dia naik perangkat kenegaraan nggak mobil kepresidenan itu? Kenapa memang ya Pak? Rakyat mau dibodohi gitu, udah nggak usah tafsir. Terus Ganjar urusan bola lah dengan apa? Dengan Jokowi, yang enggak aja gitu loh. Udah berhentilah itu analisa komentar yang begitu. Perangkat gambarnya sekarang di baliho itu apa itu? Nggak pakai apa dia? Jadi nggak ada perangkat kenegaraan di baliho. Sebenarnya gini sih. Padahal mukanya muka Jokowi. Oke. Sebenarnya mungkin kalau misalnya kita asumsikan Pak Jokowi itu netral, tapi kan ketika bawahan-bawahannya Pak Jokowi itu tahu kalau anaknya Pak Jokowi lagi bertarung, kan nggak mungkin kemudian perangkat-perangkat di bawahnya Pak Jokowi itu nggak bergerak memenangkan anak bosnya. Itu kan logika sederhana. Ya itu kan sesuatu yang harus dibuktikan. Maksudnya kita nggak bisa berinsinuasi sembarangan itu ya. Tapi wajar nggak publik Barack Obama itu jurkamnya Hillary Clinton loh. Jadi apa namanya? Ini aja belum kau jawab, gambar dia di baliho. Insinuasi apa? Jangan ditafsirkan itu presiden ya. Coba ngomong sama tukang bajai, dimarahinya kau. Itu presiden kok katanya. Ya, oh dia bukan presiden, dia cuma apa aja di situ. Tidak ada perangkat kenegaraan dia pakai. Gitu. Kalau tadi saya bilang skenario itu masuk akal ya. Iya, artinya itu salah satu
informasi untuk lebih mengenal dia lagi. Saya takut Jokowi yang sekarang ini saya pun nggak kenal dia lagi. Padahal dulu saya paling rapat sama dia, paling dekat. Panda, bantulah dulu saya dengan Yusuf Kala. Bagaimana saya biar dekat. Itu periode pertama. Dengar dulu, begitu dekatnya. Dengar dulu begitu dekatnya dengan dia. Gitu loh. Panda, Mas Panda ini, Mas Panda bantu Mas Panda ini. Yang sekarang aku nggak tahu siapa ini. Karena itu tadi apa sennya Metro Mini ke kanan dia ke kiri, ya kan? Siapa nggak tabrakan? Metro Mini dipikir belok kanan, nggak tahu dia kiri. Dia ngomong A, faktanya lain. Dia ngomong ini. Maka itu ini Jokowi yang mana gitu loh. Saya butuh waktu untuk mengenal dia, itu satu. Kedua, di PDI Perjuangan saya pikir dia tidak masuk perhitungan lagi. Bukan sesuatu yang kemudian dibahas di think tanknya atau di strategi apanya. Oh, kemudian Jokowi gimana, Jokowi enggak ada lagi, udah liwat. Oh, jadi udah dianggap nggak ada gitu ya? Enggak kita hitung lagi. Oke, ya. Berarti makanya butuh waktu untuk kenapa kenal begitu? lagi. Karena dia yang bikin. Dia yang menjauhkan diri. Dia menciptakan itu. Supaya benci Mega, aku bikin anakku. Supaya ini apa, aku bikin begini. Dia sendiri yang bikin. Nggak perlu aku bicara sama Jokowi. Nggak perlu dia tahu. Aku mau pasangkan anakku ini dengan Prabowo. Itu apa namanya? Dia menjauhkan diri dari PDI. Jangan kemudian diberhentikan PDI, dipecat PDI. Maka kemudian mak-mak terharu. Tapi masa PDI Perjuangan baru menyadari sih bahwa Pak Jokowi ini orang yang berbeda antara perbuatan dan juga bukan baru menyadari perkataannya. Bukan baru menyadari, dulu sudah suam-suam kuku. Banyak loh hasilnya. Iya. Contohnya revisi Undang-Undang KPK. Apa yang disampaikan Pak Jokowi ke publik itu ternyata kebalikannya. Iya. Ya itu contohnya. Omnibus Law juga sama. Iya itu contoh-contohnya. Ya masa PDI Perjuangan baru menyadari sekarang? Ini puncaknya gitu maksudnya. Ya beruntung lah daripada lupa. Oke. Ya. Fenomena munculnya politik yang didirikan di atas panggung kepalsuan dan kebohongan dengan narasi fitnah dan prasangka. Tontonan bernama The Prabowo Show. Dan demi adegan kebohongan dalam The Prabowo Show ini. Juli 2018, Prabowo 2 kali melontarkan tuduhan tanpa dasar. Dia menyebut selama 5 tahun terakhir kurang lebih 50% rakyat Indonesia tambah miskin. September 2018, calon presiden nomor 02 mengatakan Indonesia terancam jadi negara miskin selamanya. Oktober 2018, Prabowo 3 kali berbohong ketika mengatakan 99% rakyat Indonesia hidupnya pas-pasan, bahkan sangat sulit. Lagi-lagi Prabowo melontarkan tuduhan palsu ketika dia menyebut bahwa indeks ketimpangan Indonesia 0,454. Fakta Desember 2018, Prabowo menyebut bahwa Indonesia adalah negara miskin seperti Rwanda dan Haiti di Afrika. Calon Presiden 02 membuat gaduh ketika melemparkan tuduhan beracun bahwa selang cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dipakai berulang hingga 40 kali. Bro dan sis semua, di hadapan fakta-fakta tadi, apakah kita harus diam? A few moments later. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan dari PSI. Ini memang saya tunggu-tunggu. Apa ini? Ya kan? Udah mepet, besok udah mau daftar. Ayo pagi. Kakanda udah.
Ya itulah ya kawan semua ya guys, bro and sis, ya itulah Pak Prabowo ya yang sekarang mencalonkan diri lagi sebagai capres ketiga kalinya ya, dan programnya makan gratis, susu gratis itu ya, dan kita sebagai rakyat ditawari program itu ya, dan bagaimana kualitas beliau ya. Dan semua itu tentu tergantung kita mau memilih beliau atau tidak ya. Namun dari track record dan kualitasnya ya kita bisa menilai sendiri. Anda sebagai calon pemilih beliau, apakah Anda ingin menyerahkan bangsa kita Indonesia tercinta kepada orang seperti Pak Prabowo ya, dan juga wakilnya ya Mas Gibran Rakabuming ya. Dan apakah dia orang yang cakap untuk memimpin negara kita ya. Tolonglah ketika memilih nanti jangan berdasarkan emosi-emosi yang gak nyambung ya, seperti merasa wah Pak Prabowo nih wajahnya kesian ya. Apalagi ketika kemarin debat capres yang ketiga, katanya Pak Prabowo dibully oleh Pak Anies dan Pak Ganjar, padahal sebenarnya tidak ada yang membuli ya. Lalu muncullah badai tangisan ya, yang gak jelas maksudnya apa ya. Lalu mengatakan akan dibalas 14 Februari dengan mencoblos Pak Prabowo. Apakah itu tindakan yang bijak gitu ya? Anda memberikan kuasa kepada Pak Prabowo berdasarkan sedih-sedih yang gak masuk akal ya. Harusnya ketika Anda memilih Prabowo itu berdasarkan kompetensi dan kecakapan beliau, bukan karena kasihan. Ya, ada juga yang mengatakan, wah Pak Prabowo sudah ketiga kalinya nih nyapres ya, masa sih kita nggak kasih, kan kesian. Nah ini juga tidak sama ngawurnya ya menurut saya ya. Bagaimana Anda akan menyerahkan bangsa Anda kepada seseorang berdasarkan kasihan ya? Contohnya misalnya Anda punya perusahaan ya, Anda ingin menunjuk seorang manajer untuk mengelolanya, tentu Anda akan menyeleksinya berdasarkan kecakapan dan kualitas si manajer, bukan karena ngelihat mukanya bikin kasihan ya. Kalau melihat mukanya atau melihat kasihannya, itu menurut saya Anda sudah melakukan kesalahan fatal ya, karena kemungkinan besar orang tersebut tidak akan berhasil mengelola perusahaan Anda, karena Anda tidak tahu benar kualitas dia, karena Anda mementingkan kasihannya ya. Tentu Anda tidak mau perusahaan Anda bangkrut kan. Baiklah, terima kasih, dan semua keputusan ada di tangan Anda. Kami hanya memaparkan fakta dan data. Ketika 14 Februari nanti coblos ya, berdasarkan kualitas dan kecakapan dan kredibilitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya di masa datang.